Logikanya adalah kita sebagai makhluk hidup makan 3 kali. Malam ini adalah malam ke-26 ya, kita pemberian makan malam. Saya baru sempat membuat video malam ini ya, karena kenapa sore tadi saya masih di perusahaan kerja, jadi saya pulang malam. Terus kebetulan sore hari itu hujan Karawang, kita lihat coba ya hujan ya, lihat ini masih basah nih. Tuh ya, ini masih basah. Nah jadi di hari ke-26 ini sore tadi puasa ya, karena saya belum pulang. Om Peri tidak berani untuk memberikan pakan karena memang saya instruksikan kalau nggak berani jangan, kalau kalau berani memberikan pakan silahkan, tapi nanti tanya hari dulu, tanya saya seperti itu ya. Nah di hari ke-26 ini kita akan coba lihat ya, perubahan airnya beda ya. Nah ini bagi teman-teman yang sering saya share dari awal itu adalah kenapa ini adalah tebarnya adalah 450, kolam 2 ini, kolam 1 ini ada 900. Teman-teman bisa membedakan kejernihan air ya, hijaunya hijau bening bagus, ikannya sehat, lincah, dan pertumbuhannya rata. Kita coba lihat nih kolam 1. Cek ya teman-teman ya, yang jeli ini pasti ada yang kecil, ada yang besar. Kemungkinannya yang kecil itu banyak yang dimakan sama temennya sehingga dia pertumbuhannya besar. Ada yang lebih besar daripada di sini. Kemungkinannya seperti itu. Karena ini adalah tebarnya adalah tebar, dibilangnya padat ya, karena kalau dihitung per meter perseginya 200, kalau dihitung kubikasinya per kubik atau 1000 liter adalah 400. Ini adalah sistem konvensional ya, bukan sistem bioflok, bukan sistem ras atau sistem kocor. Beda lagi kalau sistem kocor, ras atau bioflok, tebarnya pasti lebih lagi, lebih tinggi lagi, bisa jadi 2000. Seperti itu ya. Jadi hari ke-26 ini kita pemberian pakan malam, terus saya juga menjawab pertanyaan dari teman-teman juga. Om Jawir, pemberian pakan di Om Jawir berapa kali? Saya jawab langsung 3 kali. Kenapa 3 kali? Saya main logika. Lele ini ada makhluk hidup, kita juga makhluk hidup. Manusia itu makan 3 hari, di mana pagi, siang, dan sore atau malam. Kalau lele ini adalah hewan nokturnal, aktif di malam hari. Artinya malam hari itu biasanya lapar. Begitu ya. Terus keduanya, penyerapan protein itu terjadi di malam hari. Kalau menurut logika saya, kalau malam nggak diberi pakan, dia aktif, dia akan panjang lelenya, lama besarnya. Sama halnya dengan penelitian mungkin ya. Tapi pengalaman saya atau sebagai manusia, kalau makan malam itu gendut. Karena kenapa? Protein gizi-gizi itu terserap di malam hari. Itu logika saya bermain seperti itu ya. Makanya di hari ke-26 ini saya akan jawab. Pemberian pakan itu adalah pagi, sore, dan malam. Tujuannya apa Om? Pagi itu tujuannya supaya dia setelah malam hari, pagi itu dia tidak lapar ya. Kalau lapar nanti dia akan kebentuk aslinya bahwa lele ini adalah suka makan temennya begitu ya, pagi sedikit saja. Nah di siang hari kenapa tidak makan? Karena di siang hari ini ada proses di mana bakteri baik yang kita treatment, yang kita rawat, yang kita kasih setiap hari, itu diprosesnya adalah siang hari ya. Karena kita bermainnya adalah sistem konvensional, sistem di mana matahari sebagai alat bantu untuk proses bakteri ini bekerja. Seperti itu, memberi kesempatan di mana bakteri siang hari, pada waktu sore hari pemberian pakan, malam pemberian pakan, dan pagi pemberian pakan, itu diprosesnya siang. Saya ulangi ya, ketika pemberian makan sore tadi, ya, malam ini dan besok pagi, itu akan diproses sama probiotik itu di siang hari. Karena probiotik itu bekerjanya di siang hari, karena dia membutuhkan sinar matahari seperti itu. Nah, pokoknya kita bermain logika terus, karena kita bermain dengan makhluk hidup.
contohnya begini, teman-teman share ya, kolam 1,5 kali 3 tebalnya 10.000 sampai panen. Bisa nggak Om? Ya bisa, tapi ada penambahan sistem. Atau bisa ya dia misalkan ya, contohnya logikanya begitu. 10.000 itu adalah 1 ton. 1 ton masuk sini, katakanlah 3 hari diberi umpan lalu dijual, itu bisa gitu. Itu menurut saya ya, tapi kalau 10.000 sampai dari kecil sampai panen, itu kemungkinannya tidak bisa. Menurut saya seperti itu ya. Ataupun bisa dengan penambahan sistem misalkan bioflok. Tapi kalaupun bioflok juga, volume air ini hanya 2.250. Kalau ditinggiin 10 cm saja dia paling 3.000. Bioflok itu 1:1, artinya 3.000 liter air ada 3.000 ekor ikan. Jadi nggak mungkin sampai 10.000 menurut saya ya. Tapi kalau ada yang 10.000 saya akan belajar sama beliau. Bagaimana tata caranya supaya 10.000 ekor ikan di kolam 1,5 kali 3 itu sampai panen. Oh ya, jadi kemana-mana tapi paling tidak kita harus bermain logika. Karena teman-teman bertanyanya adalah logika juga. Logikanya adalah teman-teman bertanya berapa kali makan, ya saya jawab 3. Logikanya adalah kita sebagai makhluk hidup makan 3 kali. Oke ya, itu saja. Sebelumnya minta maaf saya harus ngotot karena memang saya lagi sakit beberapa hari ini. Saya nyempetin waktu buat update setiap hari supaya teman-teman itu paham ya bagaimana tata cara awal sampai akhirnya. Saya tidak akan putus bikin video. Video ini ada aktual supaya teman-teman lihatnya juga aktual. Kalau cuma bikin video dibagus-bagusin saja ya tidak masalah, silahkan. Tapi kalau saya aktual, bimbingan edukasi di Jawir Farm ini aktual. Terima kasih ya. Salam sukses bersama Tani Lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawir Farm. Terima kasih.